Novia, kelompok 1 Sosiologi. Nah, bener banget, kita dari kelompok 1 Sosiologi. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih tujuan dibuatnya video ini tuh apa? Hah? Apa ya? Apa tuh? Well, di video kali ini kita akan memaparkan poster kita, yaitu tentang fenomena penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual? Maksudnya gimana tuh? Jadi penyimpangan seksual ini merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga secara otomatis perilaku ini sangat menentang nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan agama yang ada di lingkungan bermasyarakat. Selain itu, penyimpangan seksual ini juga berdampak negatif bagi para pelakunya, terutama bagi para korban. Oh begitu. Terus nasib jadi si pelaku gimana? Iya, kalau kayak gitu bakal masuk penjara nggak sih? Nah, perlu diketahui juga bahwa perilaku menyimpang ini banyak sekali membawa korban. Bahkan seperti yang kita tahu, di tahun 2022 ini, kasus penyimpangan seksual rasanya semakin meningkat. Yap, bener banget. Faktanya 2-5 jam perempuan di Indonesia itu harus mengalami pelecehan seksual akibat dari para pelaku penyimpangan seksual ini. Dan 797 anak harus menjadi korban. Tapi jangan khawatir, karena perilaku penyimpangan seksual ini nyatanya sudah diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 dan pasal 495. Meskipun pasal-pasal tersebut tidak secara terang-terangan menyebut yang mana sih penyimpangan seksualnya, tapi ya tetap saja hubungan sejenis atau hubungan dengan anak yang di bawah umur itu adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang harus kita hindari sebagai masyarakat dan harus kita cegah. Selain itu juga penyimpangan seksual yang diterima korban ini akan mempengaruhi psikisnya secara mendalam, bahkan bisa sampai cacat mental. Terus bagi pelaku gimana? Bagi pelaku, sebagian besar tekanan yang didapat adalah dari pandangan masyarakat, tekanan pola pikir, bahkan pandangan cara pelaku menjalani hidupnya. Perlu diketahui juga bahwa biasanya pelaku menyimpang itu cenderung menyembunyikan dirinya. Hal ini karena penjelasan di atas tadi yang dimana pandangan masyarakat sangat berpaku pada norma sosial dan adat agama. Sehingga dari faktor tersebut, pelaku lebih memilih tidak menonjolkan dirinya. Oh sekarang gue paham. Lu ngerti nggak Lang? Paham kok. I see. Selanjutnya, kita akan memaparkan jenis-jenis penyimpangan seksual nih. Nah, perlu diketahui ya bahwa penyimpangan seksual itu nggak cuma 1 atau 2 jenis aja, tapi banyak banget sebenarnya. Hanya saja di dalam video ini, kita akan memaparkan 8 jenis penyimpangan seksual yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Jenis yang pertama adalah fetishisme. Jenis yang kedua adalah ekshibionisme. Jenis yang ketiga adalah pedofilia. Jenis yang keempat adalah sadomasochisme. Jenis yang kelima adalah lesbian. Jenis yang keenam adalah gay. Jenis yang ketujuh bisexual. Dan yang kedelapan adalah transgender. Terus solusinya gimana? Pada dasarnya, untuk kita menemukan sebuah solusi daripada permasalahan, kita nih harus tahu dulu nih penyebab daripada permasalahan itu bisa terjadi di kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, bahwa penyimpangan seksual ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pola asuh. Pola asuh di sini artinya kurangnya edukasi dan wawasan bagi para pelaku. Lalu juga faktor biologis, yang dimana faktor biologis ini sudah dialami oleh pelaku sejak kecil, dan peran media massa yang justru mendukung perbuatan pelaku penyimpangan seksual. Maka dalam hal ini, solusi yang dapat kita lakukan untuk mereka adalah memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah terjebak di dalam lingkup penyimpangan dengan cara memberikan kesempatan untuk konsultasi kepada ahlinya, seperti konsultasi kepada psikiater ataupun psikolog. Yang kedua adalah memberikan wawasan pengetahuan tentang agama yang kuat dan maksimal. Yang ketiga adalah memberikan pengetahuan, wawasan, dan pendidikan mengenai seks. Yang keempat adalah nasihati dan ajak si pelaku untuk sadar akan perilakunya.
dengan pemaparan tadi adalah yang disebut sebagai penyimpangan seksual. Sehingga kita sebagai generasi bangsa, penerus sekaligus pengubah bangsa harus bersama-sama kita Bersama kita cegah penyimpangan seksual melalui penguatan nilai moral, wawasan, dan pengetahuan. I look at you and it's easy to see. You are